Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast iTech, podcastnya Generasi IT. Nah, alhamdulillah nih hari ini kita udah kedatangan tamu spesial jauh-jauh gitu ya. Ada Pak Irfan. Halo Pak Irfan, Halo, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Pak Irfan, wabarakatuh. sehat nih hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat, Hmm. alhamdulillah Bu Santi. Nih, di tengah-tengah kesibukannya, alhamdulillah Pak Irfan nih menyempatkan diri untuk hadir. Iya, alhamdulillah, Boleh dong alhamdulillah. Pak sedikit, spill, kenalan gitu Pak Irfan sekarang aktivitasnya apa dan kemudian di iTech nih sebagai apa? Boleh Bu Santi. Ya, halo, alhamdulillah. Assalamualaikum semua, teman-teman semua. Ya, nama saya Irfan. Saya pengajar di iTech. Ya, mungkin saat ini selain mengajar, kesibukan saya sebagai Head of IT di Frisian Flag Indonesia. Saya mengajari iTech mungkin sudah cukup lama ya, sejak Mmm, 2015 ya Bu. 2015 Iya, Pak, 10 tahun loh, 10 tahun saya di iTech. sudah melanglang buana di perguruan Iya, tinggi. iya, saya mostly saya di iTech itu mengajar mata kuliah ERP, mata kuliah Mmm, manajemen proyek, mata kuliah sistem manajemen data, mhm, eee audit sistem informasi, mhm mhm. dan terakhir saya mata kuliah data warehouse ya Bu ya, saya itu Mmm, sih juga. kayak yang berkaitan banget nih, yang bersentuhan banget sama industri IT Betul, khususnya, Pak, ya? betul, betul sekali Nah, Bu. ngomong-ngomong tentang industri IT ya, Pak, kita kan sekarang nih di era teknologi nih udah ada AI, kemudian ada cloud computing, ada big data dan segala macamnya. Nah, kurang lebihnya kayak gimana, Pak, sekarang kebutuhan industri yang ada di, IT itu sendiri? Karena mungkin, tadi udah disampaikan juga sama Pak Irfan bahwa Pak Irfan ini salah satu dosen praktisi gitu ya. Jadi selain mengajar beliau memang aktif, sebagai, IT expert gitulah ya, Pak, ya, gitu di perusahaan yang juga, lumayan famous gitu di Indonesia, jadi pasti banyak banget pengalaman ini, Pak. Gimana, Iya, Pak? Coba diceritain. oke, iya Bu, memang kalau kita bicara dunia landscape Mmm, IT saat ini ya, di mhm, industri mhm. memang bisa dibilang berkembang sangat cepat ya Iya, Bu, betul betul. apalagi kita sekarang sudah masuk di revolusi industri 4.0 dan bergerak ke 5.0. 5.0, iya betul. Dan kalau kita lihat sekarang, dunia itu, berkembang dengan adanya artificial Mhm intelligence ya mhm saat ini gitu ya, apalagi dengan adanya cloud computing gitu ya, dan juga, semuanya berkembang serba instan ya, mhm, apalagi semua orang tuh juga akses informasi serba cepat. mhm, Ya kalau kita lihat kebutuhan, apa sih kebutuhan di dunia kerja saat ini mhm gitu ya, mhm, kalau kita lihat di dunia kerja itu memang butuh orang yang bisa beradaptasi dengan teknologi. mmm, Ya jadi memang kalau kita lihat kebutuhan, eee, worker saat ini itu bukan hanya sekedar orang yang bisa bekerja keras, mhm, tapi dia bisa menggunakan teknologi secara, cepat gitu ya Bu ya. Jadi makanya kenapa, istilah, eee, long life learning gitu ya. mmm, Jadi mmm, istilah, continuous learning, dia harus bisa belajar mhm, secara terus-menerus, dia harus bisa, menggunakan teknologi-teknologi baru gitu ya. Kenapa? Makanya, penting sekali gitu ya di suatu universitas itu, atau di suatu, perguruan perguruan tinggi, tinggi iya, ya, mhm, mereka itu memperkenalkan tools-tools baru, di mana seseorang, seorang mahasiswa itu dia belajar untuk bereksperimen, mhm, gitu. betul, Makanya kenapa, seringkali misalnya saya terus terang ketika mengajar gitu, saya senang banget tuh memperkenalkan yang namanya, studi kasus gitu, Bu. mhm Jadi kenapa, mhm ketika orang-orang itu nanti ketika mereka berhadapan dengan yang namanya, masalah gitu iya, ketika betul betul. di Di perusahaan area gitu ya. profesional gitu Iya, ya, Pak. jadi mereka tuh, "Oh, saya pernah Mhm nih, mhm, dulu pernah diceritain nih sama dosen saya iya iya gitu, iya, hal-hal yang seperti ini," gitu ya. Karena ya
ya sekarang kalau kita lihat di dunia kerja ini, ya rata-rata pasti yang dibutuhkan adalah orang-orang yang pernah menggunakan atau dia pernah, eee at least dia tuh pernah melakukan, Mhm. menggunakan tools ini Iya atau dia iya iya pernah, iya iya. oh dia tahu melakukan problem solving seperti Mhm ini, dia bisa mhm melakukan problem mhm solving seperti mhm ini, mhm. gitu sih kalau saat Iya iya, ini bener bener. Jadi kayak mungkin lebih banyak, eksplorasi gitu ya terhadap betul, teknologi, baik itu tools-nya, mungkin aplikasi, program dan lain sebagainya ya, Pak. Jadi makin mhm, banyak pengalaman dan makin banyak studi kasus, dia jadi betul. makin apa, punya banyak, experience gitu ya. Yes, betul. Karena ya saat ini yang dibutuhkan tuh sebenarnya bukan hanya IPK yang tinggi, Bu, Bukan terus IPK terang tuh gitu. guys. Jadi bukan hanya IPK yang tinggi, Mhm tapi lebih banyak pengalaman mhm dalam, mhm menggunakan atau, menggunakan suatu tools, mhm pengalaman dalam, mengerjakan proyek. Apalagi mhm zaman sekarang ya, Bu Santi ya, sekarang ini kita dengan adanya ya teman-teman nih sekarang ini kita banyak sekali platform-platform pekerjaan freelancer ya iya terus iya terang iya. freelancer tuh, pekerjaan freelance itu, freelancer.com ya ataupun, Mhm mhm Upwork ya teman-teman bisa browsing-nya itu teman-teman bisa melakukan, bereksperimen mengerjakan proyek-proyek freelance ya itu untuk mendapatkan, pengalaman ya sebenarnya pengalaman, bukan yang dicari itu bukan uangnya dulu sebenarnya tapi pengalaman di situ kita bisa, "Oh oh di sini ada loh, oh dia mau, sebenarnya dia mau kita mengerjakan suatu, membuat user interface mhm mhm. atau hanya memberikan suatu flowchart." Itu Mhm ada loh, dia mhm. hanya, Bener-bener si khusus, user iya, spesifik banget membuat gitu suatu ya? flowchart dari Mhm. desain suatu proses e-commerce Mhm misalnya. mhm mhm. Itu luar biasa walaupun memang dibayar hanya mungkin, seingat saya mungkin ada Sedikit satu ya? dolar Heeh gitu heeh ya heeh. atau $2 gitu, which is murah banget, Iya murah tapi bukan banget. itu yang kita cari, Mhm tapi, mhm. oh pengalaman itu sebenarnya Pengalamannya, yang betul dibutuhkan. betul Ketika di betul. dunia industri gitu orang, "Kamu bisa bikin flowchart nggak?" "Oh saya nggak bisa, saya belum pernah Pak." Mhm. Oh IPK-nya 3,9 padahal, Iya tapi dia iya. nggak ya ketika di interview ya udah jelas, oh buat apa, kita nggak butuh IPK 3,9 Mhm tapi mhm. yang kita butuh, oh dia pernah membuat flowchart, oh dia bisa. Coba contohnya gimana sih Mhm bikin mhm flowchart mhm. gitu. Itu yang dibutuhkan saat ini di dunia industri gitu, dunia kerja. Mmm. Karena bukan sekedar IPK yang tinggi tapi, dia tuh capability-nya apa sih Mhm gitu. mhm Kamu pernah mhm. pernah, kamu bisa tools apa saat ini? Oh saya bisa Power BI Pak, oh saya Mhm bisa mhm. menggunakan Tableau gitu. Jadi sekarang ini di dunia kerja itu ya sudah shifting gitu ya. Iya iya iya. Bukan hanya nilai tapi lebih banyak ke pengalaman dia dalam mengerjakan proyek, pengalaman dia Mmm. dalam bereksperimen Mhm dan mhm. ya dan dengan revolusi industri saat ini gitu, tools itu udah tersebar luas Iya saat iya, ini betul gitu betul. dan ready available di Di mana aja, internet iya gitu iya iya. loh, Jadi itu sih. sebenarnya dengan kata lain Pak, apa, si alumni yang baru banget atau fresh graduate ini Mhm. sebenarnya ya, cara untuk bisa masuk ke dalam dunia profesional ya teknikal banget gitu ya. Dia harus punya kemampuan-kemampuan spesifik yang, banyak gitu ya, supaya makin banyak kemampuan spesifiknya mungkin dia makin punya value gitu kali ya Pak, atau gimana? Yes, betul banget, betul Mmm, betul banget Bu Santi. Jadi memang kalau mungkin, zaman dulu tuh tidak apa ya, resource itu nggak sebanyak sekarang ya, yes zaman betul. dulu Bu ya, Kalau zaman dulu dulu kita IPK-nya berapa gitu kan zaman syaratnya, dulu ya kan, kan? seleksi pertama IPK ya, IPK, kita aja mau iya, masuk aja minimum IPK gitu ya, mhm, udah 3,0 iya, misalnya kan, itu seleksi pertama gitu, udah gitu ada psikotes, walaupun sekarang masih ada sih, iya ada iya iya psikotes iya, juga ya gitu ya, tapi, nggak jarang banget lah, biasanya sekarang ini langsung, oh bisa mhm apa gitu, mhm, langsung, bisa Python, sekarang mmm, rata-rata mhm gitu, bisa mhm, Python nggak, mhm, bisa Power BI nggak, rata-rata udah langsung spesifik saat ini gitu. Jadi mmm, memang, kalau saya lihat sekarang ya trennya adalah, eee, tools apa yang kita pernah atau bisa gunakan. mhm Apalagi mhm, sekarang trennya namanya Gen AI. Nah iya, kalau kita bilang teman-teman ya saat ini bisa belajar dengan Gen AI, mmm, ya. Bahkan kita mau buat program aja, membuat suatu aplikasi, itu bisa menggunakan pakai Gen AI, AI. iya Ya, betul, teman-teman nih mungkin bisa menggunakan ChatGPT, mmm, menggunakan Google Gemini, mhm, menggunakan,
eee, cloud AI ya, cloud itu ya, Hmm. terus, apalagi, macam-macam lah ya. Tapi di situ teman-teman bisa belajar gitu, "Oh saya mau apa namanya, mau belajar Python, tolong jelasin satu persatu dong Hmm. basic Python," gitu ya. Itu sangat memudahkan banget gitu sekarang Hmm. ini, beda zaman dulu ya, kita even, dulu ada W3 Schools ya, dulu Iya. website gitu, kita mesti Hmm. baca satu-satu gitu ya, mesti memahami. Sekarang tuh udah dijelasin, jadi resource-nya tuh banyak banget Banyak gitu banget. ya. Jadi makanya teman-teman sangat disayangkan kalau ketika lulus kuliah gitu ya, tapi tidak punya skill yang applicable gitu ya, Hmm. itu Hmm. sangat disayangkan. Makanya kalau menurut saya saat ini, ya mahasiswa saat ini tuh sangat diuntungkan dengan teknologi Teknologi. yang beredar Hmm. luas Hmm. gitu. Jadi Hmm. kalau nah ini juga memang menjadi, peran, dosen juga Iya, untuk, betul apa betul. namanya, menekankan gitu ya, sebisa mungkin ketika di kelas, oke, ketika ada tugas, ya tugasnya adalah, oke, gunakan ini, coba tunjukkan, output-nya seperti apa, Hmm. gitu. Karena saya makanya ketika tugas saya mau, "Tunjukin dong, pakai ini gimana caranya, apa output-nya Hmm. dengan menggunakan tools ini seperti apa output-nya?" Hmm. Gitu. Dan, ada studi kasus seperti Hmm. ini, Hmm. oke, jelasin output-nya seperti apa. Itu sih yang sering kali saya Jadi lakukan sih. serunya itu mereka lebih punya experience untuk nyoba trial and error gitu jadinya ya Pak. Yes, Mhm, mhm, betul betul mhm. betul, itu sih, Bu. Nah, berarti kita kalau tarik, akhirnya nih, kebutuhan industri IT tadi, tarik ke, perguruan tinggi, berarti kan model pembelajaran akhirnya yang mungkin, sesuai. Karena kan kalau kita sekarang ngomongin tentang Gen Z nih, anak-anak yang sekarang, kebanyakan ada di perguruan tinggi ya Pak, mahasiswanya mungkin rata-rata usianya Gen Z. Mereka disebut sebagai, teknologi native gitu kan, berarti yang benar-benar sebenarnya kalau secara kita nggak ajarin, mereka tahu teknologi, Pak, gitu kan. Mhm, Tapi gimana sih caranya apa namanya, bukan, menstimulus lah ya, si mahasiswa ini untuk bisa mengeksplor, mungkin di, pembelajarannya kah gitu, terkait bagaimana caranya dia misalnya tadi ada studi kasus gitu, studi kasus, yang kayak gimana yang mungkin bisa menstimulus si mahasiswa ini untuk kayak curiosity-nya naik gitu nih, Pak? mhm. Nah, sebenarnya kan, Gen Z ini kan, Mhm. dia punya salah satu, kelebihannya kan curiosity ya sebenarnya. Dia Mmm. kan tuh, apa ya, rasa keinginan tahunya kan dia Iya. besar tuh, Mhm. maksudnya kayaknya segala sesuatu tuh, "Kenapa sih begini nih?" Ya dengan teknologi ini sebenarnya sangat membantu gitu, Mhm. dan juga Gen Z itu kan sebenarnya, dia tuh lahir di zaman yang serba instan, Mhm. makanya dia pengennya instan. Instan, Nah semuanya justru instan. itu, justru dengan adanya AI, justru dia harusnya bisa lebih Malah explore. bisa Iya, makanya mengeksplorasi. justru dia bisa lebih "Oh, gimana caranya saya bisa belajar dengan instan?" Mmm. Ya dengan adanya AI itu, oke, Mmm. gimana caranya saya bisa menguasai aplikasi dengan instan? Gimana caranya saya bisa menguasai tools dengan instan nih? Gimana caranya saya bisa menguasai tools, Power BI atau Mhm. tools SAP atau tools, database dengan instan ya? Dengan AI ini gimana caranya saya bisa menguasai Python dengan instan? Nah ini sebenarnya justru ya dengan tools ini gitu Mhm, loh mhm, sebenarnya. mhm. Justru keunggulannya di situ sebenarnya. Iya, Dia iya, iya, iya. dia justru bisa lebih, malah bisa lebih termotivasi kalau Iya, menurut harusnya saya kalau sih. punya curiosity kan FOMO ya, Pak? Iya Iya, FOMO gitu. banget gitu. Jadi kalau ada satu yang, "Oh, dia udah bisa ini, masa gua nggak Iya. bisa?" Gitu. Pasti termotivasi untuk ikut bisa Yes, juga. Ya mudah-mudahan itu betul. bisa jadi motivasi juga kan buat teman-teman, Gen Z khususnya mahasiswa baru nih berkaitan sama, industri yang lagi happening, IT kurang lebihnya, tools-tools apa yang harus bisa dikuasai gitu. Nah, Betul. kalau di industri IT sekarang nih, Pak, ngomongin tentang tools tadi, yang sekarang lagi in, yang benar-benar lagi dibutuhin di industri IT itu apa nih, Pak? Oke. Mmm. Ya sekarang memang, ya nggak bisa dipungkiri juga ya, namanya Mmm. sekarang kita masuk ke era AI. Mmm.
Jadi memang sekarang kita membutuhkan orang yang bisa menggunakan atau mengimplementasikan agentic AI gitu, yang Apa tuh bisa agentic AI? Nah, agentic AI ini sebenarnya orang bisa mengimplementasikan agentic AI ini adalah AI yang bisa, kalau AI ini kan, sesuatu yang dia bisa belajar gitu ya, betul betul betul. kalau kalau ChatGPT kan dia punya database di belakangnya, dia adalah Mhm. suatu, LLM gitu Mhm ya. mhm. Ketika kita kasih prompt gitu ya, dia punya, database di Database ya, belakangnya, heeh. large language Mhm model gitu ya, mhm. dan dia, large language model sebenarnya seperti, kamus ya, dia punya Iya kamus di iya iya. belakangnya, oke, makanya kan kalau kalau secara sederhananya ya, Mhm. makanya kalau kita lihat kan kalau kita nge-prompt di ChatGPT ChatGPT. kan, itu kan kayak fitur autocomplete ya, kita mau ngetik, jelaskan tentang, apa nih, jelaskan tentang, cloud gitu. Mhm. Cloud adalah, sesuatu, apa, komputasi di awan yang menggunakan, nah itu kan dia kata per kata ya. Nah itu Mhm. kan makanya ibaratnya dia melengkapi kata per kata kan. Nah itu sebenarnya cara kerjanya si, LLM. Iya iya Nah, iya. dia menggunakan, suatu, apa namanya, knowledge yang dia punya, Mmm. gitu. Nah, kalau si agentic AI ini, karena dia, punya, apa namanya, punya kamus yang besar, Mhm. tapi dia juga bisa, apa namanya, mengumpulkan informasi dari, luar, gitu ya. Oh, dari sumber-sumber yang Dari lain sumber yang gitu ya? lain gitu, selain dia punya, LLM sendiri, dia punya Mhm kamus sendiri, mhm. dia punya otak sendiri, tapi dia punya juga bisa punya apa namanya, mengumpulkan respon dari Mhm luar mhm. gitu ya, dan juga, dia bisa mendapatkan feedback, dia mengumpulkan feedback dari misalnya dari respon orang gitu ya, Mmm. dan juga Mhm dia mhm juga mhm. bisa apa, memberikan, respon juga gitu ya. Jadi hasil respon dari orang misalnya, "Oh ternyata kalau saya kasih respon seperti ini, oh feedback dari orang, oh seperti ini ya ternyata, Mhm oh nggak bagus ya, oh saya mhm. bisa mengubah feedback saya." Gitu. Jadi Mmm. dia memberikan autonomous, feedback. Mhm Akhirnya mhm. dia bisa bekerja seperti seorang customer service Iya iya akhirnya. iya. Gitu. Jadi kayak seperti Jadi agent, manusia, seorang agent iya seperti iya. manusia, benar sekali Mhm gitu. Jadi, mhm. nah itu untuk mendevelop suatu, agentic AI Mhm seperti mhm. itu. Memang, ya pekerjaan seperti, customer service gitu, memang bisa digantikan Iya, bener bener. seperti, agentic AI ini gitu ya. Dan, di situ dia bisa, apa ya, sebenarnya bukan hanya itu ya, tapi dia bisa jadi seperti seorang sekretaris ya, yang Mmm, dia melihat jadwal saya hari ini iya. apa aja, dia melihat Ngingetin jadwal emailnya, juga dia ya. melihat email, dia Mhm. bikin schedule, "Oke kamu hari ini harus ngapain aja, oke ini ada email yang harus dibalas, oke ini Mhm. ada jadwal rapat, oke saya bikin summary rapat," segala macam, Mhm kurang mhm. lebih seperti itu. Bahkan even kayak Mmm. bikin summary, dia harus me-reply Mhm email. mhm. Cuma memang dari itu hanya apa, simple things-nya ya, Mmm. tapi, ke depannya tuh apa, banyak banyak, case-nya sebenarnya bisnis case-nya banyak Mhm gitu mhm ya. mhm. Salah satunya itu gitu ya. Terus ke depannya juga yang, cukup dibutuhkan juga, eee, salah satunya adalah, ke ini ya, ke lebih ke cloud architect juga gitu ya. Karena memang sekarang kita bergerak semuanya di cloud Iya computing iya iya. ya, Mhm. cloud computing dan, semuanya tuh kita udah tidak ada di, on premise, maksudnya server-server semua Mmm. sudah ada di cloud Mhm gitu. mhm Jadi mhm. makanya kebutuhan-kebutuhan untuk seorang arsitek, Mhm dia mhm. tuh, membuat suatu blueprint bagaimana sih supaya lebih efisien Mhm gitu ya, mhm. arsitekturnya bagaimana yang lebih efektif, jadi dia, mengatur sedemikian rupa Iya gitu iya iya. ya, supaya lebih terarah, lebih Mhm mhm terukur. mhm. Nah itu, jadi itu sih saat ini. Ini kayaknya sebenarnya masih jarang, mungkin kalau saat ini tuh udah banyak banyak yang mulai melihat gitu ya kans itu atau, apa,
kesempatan itu, tapi mungkin belum banyak yang bisa menyadari juga kali ya, Pak? Atau mungkin mahasiswa ya, maksudnya kalau dari sisi kita nih, misalnya saya sebagai orang awam gitu, kita ngelihatnya industri IT memang berkembang gitu, tapi kita kan nggak terjun di dalamnya, sehingga kita nggak tahu, nggak bisa menyelami sebenarnya teknologi. Nggak sadar kalau misalnya profesi-profesi konvensional kayak misalnya tadi Bapak bilang ada customer service yang mungkin bisa dibantu sama AI, sekretaris yang bisa dibantu sama AI. Mungkin nggak sih profesi-profesi itu ke depannya hilang, Pak? Nah, ini termasuk sama programmer yang katanya juga bisa tergantikan sama AI, Pak. Gimana tuh, Pak? Oke. Eee, iya, gimana ya, sebenarnya kalau dibilang full dihilangkan, Hmm. mungkin belum tentu ya. Hmm. Ya karena, sometimes itu kita butuh humans interaction gitu Hmm. ya. Ketika apalagi ketika, human presence karena tetap perlu ya gitu, ketika dia, butuh ke suatu seperti misalnya CS di bank gitu ya, oh dia butuh permasalahan. Tapi Hmm. memang kalau memang yang sifatnya online, suatu saat tuh dia kalau online tuh mungkin bisa gitu Bisa ya, ya. bisa ya. Tapi kalau memang dia ini ada orang mungkin yang udah tua atau segala macam, dia mungkin lebih nyaman itu di Iya, bank gitu, iya. nggak semuanya mungkin Karena ada ya gitu. pendekatan kemanusiaannya juga Iya gitu ya, Pak. betul, jadi nggak semuanya, dan ada Iya, orang lebih iya, nyaman iya, ketemu iya. ketemu manusia Tapi gitu mungkin ya. berkurang atau gimana? Berkurang, bisa kalau berkurang betul banget, itu Hmm. sih pasti sih, itu jauh, Hmm. kalau berkurang sih memang itu pasti akan sangat itu sih ya. Jadi dan juga ini ya, dan juga memang kalau kita lihat, salah satu faktor juga bahwa bukan berarti dengan adanya AI semua apa, campur tangan manusia itu benar-benar hilang, enggak juga. Hmm. Justru, ini juga salah satu faktor yang kenapa dibutuhkannya, apa namanya, tenaga IT ini dalam AI ini Hmm. adalah, di mana IT ini apa, orang IT ini sebagai jembatan gitu, sebagai interface. Jadi Hmm. kita yang membuat apa, mengarahkan AI AI. gitu ya. Jadi kita yang shaping the AI. Jadi Hmm. kita gimana caranya si AI ini memenuhi kebutuhan Hmm. kita gitu, Hmm. dan juga gimana si AI ini bertindak, berbuat sesuai dengan arahan kita Hmm. gitu. Dan kita, mengevaluasi juga gitu, Hmm. output-nya sesuai nggak sih dengan harapan kita, sesuai dengan Hmm. ekspektasi kita nggak? Jadi memang selalu butuh human touch di situ. Hmm. Jadi bukan berarti memang ketika kita buat udah selesai, enggak. Kita selalu evaluasi, oh nih sesuai apa enggak. Jadi memang di situ kenapa butuh manusia di situ, gitu. Jadi Hmm. memang, oh tidak ada yang purely kita bisa lepas, semua kita serahkan ke AI. Nah, ini juga buat teman-teman juga ketika menggunakan ChatGPT Hmm. ataupun Gen AI lainnya, bukan berarti ketika kita menggunakan ChatGPT atau Gemini, kita tanya sesuatu dan hasilnya itu 100% benar gitu ya. betul, tidak Hmm. selalu benar, Hmm. itu. Jadi, kadangkala itu hasilnya ada yang salah. Hmm. Hmm. Karena saya pun pernah nih, saya Hmm. pernah tanya, nah kebetulan karena saya ngajar mata kuliah manajemen proyek nih, Hmm. saya tanya tentang, PMP gitu ya, Hmm. materi PMP, PMBOK, waktu itu saya Hmm. tanya, eee eee, tentang PMBOK, Project Management Body of Knowledge, PMBOK yang, edisi 6 saya tanya, ada proses, domain, saya tanya, "Oh kok ternyata ada yang kurang?" Gitu. Wah Hmm. saya bilang, "Wah ini salah kamu," saya bilang, dan kita harus kasih tahu. Nah Hmm. ketika kita berinteraksi, oh ternyata ada proses yang kurang. Hmm. Nah kita harus kasih tahu dia, gitu. Kenapa harus kita kasih tahu? Supaya dia belajar juga. Iya, iya, Gitu, jadi iya. dia memperbaiki, oh iya ternyata kurang, gitu. Karena Hmm. mungkin, si LLM ini dia, apa, knowledge-nya waktu itu kurang, mungkin Hmm. database-nya dia kurang, gitu. Akhirnya Hmm. dia belajar dan nanti ke depannya dia
jadi benar, Iya. gitu sih. Berarti kayak sebenarnya diperlukan juga, kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan AI ini gitu ya. Artinya bukan cuman Yes. menggunakan AI, melalui perintah, tapi ada feedback-feedback yang mungkin kita, sampaikan ke AI supaya, hasil dari AI itu bisa sesuai sama kebutuhan dan apa yang kita inginkan gitu ya, Pak? Betul sekali, Mmm. betul betul. Nah, ini ngomongin, mahasiswa baru nih, Pak. Iya. Karena, kebanyakan mungkin yang nonton di sini, insyaallah nih calon mahasiswa baru yang mau masuk ke I-Tech, berarti apa aja yang harus dipersiapkan? Karena kan mau masuk ke, kampus IT gitu ya, kira-kira apa aja yang dia mulai harus cari tahu dan apa aja yang dia harus persiapkan, Pak? Oke. Oke, mahasiswa baru ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya kepada Mhm. calon mahasiswa baru. Mhm. Ini saya juga nggak sabar nih mau Mmm. apa namanya, menerima teman-teman semua gitu ya. Pertama mungkin, teman-teman nanti, bisa melihat kurikulum kita kali ya, Yes, kurikulum betul. juga ya, kemudian juga mungkin mencari tahu kira-kira, eee di dunia IT ini kan sebenarnya sangat luas ya, gitu ya, dan kalau menurut saya teman-teman juga bisa, apa ya, melihat kira-kira tertarik di area mana gitu Mmm. ya, kan dunia IT luas makanya saya bilang Mhm tadi. mhm. Jadi apakah di cloud computing gitu ya, apakah mau ke arah ERP, Mhm. Enterprise Resource Planning, Mhm. ataukah mau ke arah networking gitu ya, atau mau ke AI gitu ya, atau mau ke software development dan mulai eksplorasi Mhm. sebenarnya gitu. Jadi dari awal pun dari mulai, even sebelum masuk kuliah itu udah bisa browsing gitu ya, bisa Mmm. browsing gitu ya, mulai cari-cari tahu, "Oh, dosennya siapa sih nih?" Gitu Mhm. ya. Oh, terus kemudian bisa boleh tanya-tanya, mungkin tanya-tanya ke seniornya kalau nanti Mhm. ada, orientasi mahasiswa gitu ada ya? Mahasiswa, iya Ya betul kan betul. gitu, mungkin bisa tanya-tanya karena ya dengan adanya apa, ChatGPT gitu ya, Google Gemini, menurut saya ya nggak ada hambatan untuk Yes. belajar gitu Mhm. ya. Menurut saya sekarang kita bisa 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 cari tahu kapan aja. cari tahu benar, bisa Mhm. mulai gitu sih. Jadi berarti yang pertama harus menentukan dulu passion-nya, Betul. area yang mau dikulik itu apa ya, Pak? Karena Yes, saking luasnya betul ya. Karena betul. emang ngomongin area IT sendiri ya macam-macam tadi ya, Iya, Pak. Mau di mana nih kita gitu. mhm, Bahkan di satu area pun sebenarnya lebih ada bagian-bagian yang luas juga mhm, itu sendiri ya, Pak. betul betul Ya, betul. kayaknya nih, sebenarnya yang mau kita obrolin lebih banyak lagi ya, Pak. Cuman kayaknya waktu juga, terbatas dan mungkin nanti kita bisa ada, ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya terkait, Boleh boleh. industri IT Mhm. khususnya yang mungkin teman-teman bisa, cari tahu dulu nih sekarang gitu. Harapannya Pak buat mahasiswa baru nih apa? Harapannya, Mmm. oke, kalau harapannya sih Kalau sebagai dosen nih, pengennya mahasiswa menurut lu udah gimana gitu, Pak? oke, Mhm. harapannya sih kalau saya mahasiswa baru pertama, satu adalah semangat Mmm. belajar, itu harapan saya ke mahasiswa baru. Semangat. Pertama, Mhm. semangat belajar. Jadi, semangat belajarnya yang pertama gitu, jadi, terus yang kedua adalah harus penasaran Iya gitu iya. ya. Jadi pokoknya, eee, pengen tahu itu wajib Mhm gitu ya. mhm. Jadi ini apa sih gitu, ini kenapa sih Mhm begini gitu mhm. ya. Mhm. Jadi tanya ke dosennya gitu, "Kenapa sih begitu Pak? Itu kenapa sih gitu? Ini buat apa sih memang? Kenapa sih harus begitu?" Gitu Mhm ya. Itu mhm. menurut saya tuh wajib banget dan tanya, "Terus kalau gitu, kenapa emang?" Gitu ya. Terus, kira-kira nanti, kalau di dunia kerja tuh gimana ya Iya gitu iya ya, iya. itu dan apa ya, dan menurut saya juga, apa namanya, boleh juga bertanya kira-kira, "Pak kalau saya begini baiknya gimana?" Mhm Gitu ya. mhm. Menurut saya juga sangat, apa namanya, wajar juga kalau mahasiswa tuh juga bertanya mungkin, "Pak kalau saya kira-kira kalau mau, apa, menjadi
seorang IT profesional Mhm, gitu ya, kira-kira karirnya seperti apa sih, mhm itu mhm. menurut saya boleh ya Iya itu iya iya. ya, itu sih. Artinya Dan bukan cuma sekedar sharing knowledge, tapi ada advice-advice yang diberikan gitu ya. yes, betul, Tergantung mungkin, "Ini kayaknya, kamu lebih senengnya di area ini, jadi kayaknya kamu bagusan begini," gitu ya. gitu, betul. Seneng pasti Dan dosennya, Pak. yes, benar, dan yang terakhir saran saya adalah mulai bereksperimen, itu. Mhm, Jadi mulai bereksperimen, even ketika mulai kuliah, "Ah, saya coba ah tools ini ah, saya coba mhm, ah," gitu. Karena banyak banget banyak banget tutorial di internet, di mhm, YouTube, mhm, tanya ChatGPT, saya mau menggunakan tools sekarang namanya tools AI yang lagi populer namanya N8N.ai, itu mhm, coba, itu gampang banget dan luar biasa impactful, mau bikin apa, itu keren banget dan canggih mhm, gitu ya, mhm. itu dan sangat mudah gitu loh, maksudnya dan toolsnya banyak, apa, tutorialnya banyak gitu. Mhm, Jadi menurut saya coba dari sekarang, coba, mulai dari sekarang, itu iya, menurut saya jadi, sayang banget gitu kalau iya iya, teman-teman lulus dari I-Tech tapi nggak punya nggak punya skill skill, yang, betul. apa, skill yang applicable gitu, Mhm sayang banget, mhm, mhm. itu Jadi sih. kalau datang ke kelas tuh jangan kosong-kosong banget gitu ya, Yes, Pak, gitu. betul Jadi betul betul. di rumah udah ngulik-ngulik, justru pas ke kelas dia malah nanya Yes, gitu, pengennya betul. gitu ya, Pak. Iya, betul Jadi, betul. udah lebih, apa, implementasinya lebih mudah Iya, gitu karena betul. udah ada kasusnya, Yes, gitu. betul. Makasih banyak, Pak, waktunya. Sama-sama, Ini, Usati, seru banget sama-sama. ngobrolnya. Banyak juga jadinya pengalaman, dan juga Sama-sama. informasi-informasi yang saya baru dapetin nih dari Bapak. Iya, Teman-teman, itu aja mungkin dari kita, ketemu lagi di next episode. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Oke,